Turki dan Indonesia kini secara resmi menjalin kerjasama strategis di bidang pertahanan melalui penandatanganan perjanjian komersial untuk pengadaan jet tempur generasi kelima KAAN dan 2 unit kapal fregat. Pengumuman ini disampaikan oleh Badan Industri Pertahanan Turki dalam rangkaian Pameran Pertahanan Internasional ADF 2025 yang digelar di Istanbul. Kesepakatan ini menandai transisi dari sekadar nota kesepahaman yaitu MOU menjadi kontrak komersial yang mengikat secara hukum. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan menerima 48 unit jet tempur KAAN yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau TAI. Kontrak ini juga memuat seluruh lampiran teknis serta rincian implementasi dari perjanjian antar pemerintah G2G yang sebelumnya telah ditandatangani pada 11 Juni 2025. Upacara penandatanganan disaksikan oleh pejabat tinggi dari kedua negara. Nota awal ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Samsudin, dan Sekretaris Industri Pertahanan Turki, Haluk Horgon. Kontrak pengadaan kemudian diteken oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Marsda Yusuf Jauhari, bersama CEO Turkish Aerospace Industries, Mehmet Demirlu. Dalam momen yang sama, Indonesia juga memfinalisasi pembelian 2 kapal fregat dalam program Fregat Nasional Turki, Milgem. Kapal perang berbobot 2.400 ton ini dirancang untuk memperkuat kekuatan tempur TNI Angkatan Laut. Badan Industri Pertahanan Turki menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak sekadar berorientasi pada ekspor alutsista, melainkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan kemampuan rekayasa teknologi dan produksi bersama. Sebagai bagian dari kerjasama ini, Indonesia akan membangun infrastruktur industri pertahanan guna mendukung kegiatan perakitan dan pemeliharaan jet tempur tersebut. Turkish Aerospace Industries atau TUSAS akan memimpin proyek produksi, sekaligus mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada mitra Indonesia. Kesepakatan ini merupakan bagian dari kerangka besar kerjasama pertahanan berbasis pengadaan antar pemerintah G2G yang telah diperluas dalam beberapa waktu terakhir. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia, sekaligus mempererat hubungan strategis antara kedua negara. Para insinyur dari Turki akan memiliki peran strategis dalam proses transfer teknologi penting ke Indonesia. Jet tempur KAAN dirancang sebagai pesawat tempur multiperan yang mengedepankan keunggulan di udara, kemampuan serangan presisi, serta tingkat survivabilitas yang tinggi. Proyek ini merupakan bagian dari visi besar Turki untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem persenjataan luar negeri dan memperkuat kapasitas industri dirgantara nasional. Kerjasama dengan Indonesia menjadi pencapaian ekspor terbesar yang pernah diraih oleh program KAAN sejauh ini, sekaligus menjadi tonggak penting bagi eksistensi industri pertahanan Turki di pasar global. Bagi Indonesia, langkah ini menunjukkan komitmen nyata untuk memperluas dan mendiversifikasi kekuatan udara militernya, terutama di tengah dinamika kawasan yang semakin kompleks dan tak menentu. Jet tempur KAAN, yang sebelumnya dikenal dengan nama proyek TFX, telah menjadi simbol utama dari transformasi pertahanan Turki. Keberhasilan kontrak internasional ini juga dianggap sebagai pengakuan global terhadap kemampuan teknis dan ambisi strategis Ankara dalam bidang teknologi pertahanan modern. Proses pengiriman pesawat kepada Indonesia dijadwalkan akan dimulai pada awal dekade 2030-an, setelah semua tahapan uji coba dan sertifikasi selesai dilalui. Saat ini, pengembangan jet tempur generasi kelima ini masih berada dalam tahap pengujian. Pekan lalu, Badan Industri Pertahanan Turki mengumumkan bahwa mereka telah menambahkan prototipe ke-6 ke dalam program pengujian KAAN. Jet tempur KAAN, yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau TAI, hadir sebagai representasi dari lompatan teknologi generasi kelima dalam dunia kedirgantaraan militer. Dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman masa depan, KAAN menggabungkan kemampuan siluman dengan desain aerodinamis dan material penyerap radar, RAM, memungkinkan pesawat ini menembus wilayah musuh tanpa mudah terdeteksi. Tidak hanya unggul dalam misi pertempuran udara ke udara, KAAN juga mampu menjalankan serangan presisi ke darat serta operasi pengintaian elektronik dengan dukungan radar AESA dan sistem sensor 360 derajat yang canggih. Keunggulannya diperkuat oleh sistem avionik berbasis arsitektur terbuka, memungkinkan integrasi beragam sistem senjata dan peningkatan teknologi secara berkelanjutan. Didukung oleh 2 mesin turbofan berkinerja tinggi, KAAN mampu terbang dengan kecepatan supersonik dan melakukan manuver tajam tanpa mengandalkan afterburner berkat fitur Super Cruise. Selain itu,
Jet ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan yang menganalisis data dari berbagai sensor secara real-time, menyajikan informasi taktis secara menyeluruh dan membantu pilot mengambil keputusan cepat dalam pertempuran. Dalam aspek logistik, KAAN dirancang untuk efisiensi operasional melalui sistem pemeliharaan prediktif berbasis data, menjamin kesiapan armada dan mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang. Semua fitur ini menjadikan KAAN bukan sekadar jet tempur, tetapi simbol transformasi teknologi pertahanan Turki, dan dengan hadirnya kerjasama dengan Indonesia. Pesawat ini juga menjadi jembatan strategis untuk pengembangan industri kedirgantaraan nasional, melalui pembangunan basis produksi lokal yang akan memperkuat kemandirian pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bagian dari visi strategis bersama, kerjasama antara Turki dan Indonesia dalam program jet tempur KAAN bukan hanya soal akuisisi alutsista canggih, tetapi juga tentang membentuk fondasi jangka panjang bagi transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembangunan ekosistem industri pertahanan nasional. Para insinyur Turki akan memainkan peran vital dalam mentransfer ilmu teknis dan keahlian manufaktur kepada mitra Indonesia, mulai dari sistem avionik, integrasi persenjataan, hingga perawatan struktural tingkat lanjut. Dengan kehadiran fasilitas perakitan dan pemeliharaan di tanah air, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengguna akhir, melainkan turut andil sebagai bagian dari rantai pasok global pesawat generasi kelima. Jet tempur KAAN juga membawa harapan baru bagi kemandirian pertahanan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. Dalam lanskap Indo-Pasifik yang diwarnai persaingan kekuatan besar, kemampuan memiliki dan mengoperasikan jet tempur generasi kelima secara lokal bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga pernyataan tegas bahwa Indonesia siap mengambil posisi strategis dalam menjaga stabilitas regional. Kehadiran KAAN di langit Nusantara kelak akan memperkuat daya gentar udara TNI AU, sekaligus memberi fleksibilitas operasional dalam skenario perang modern yang membutuhkan respons cepat, presisi tinggi, dan dominasi spektrum udara. Di sisi lain, bagi Turki, kesepakatan dengan Indonesia adalah validasi penting atas keberhasilan proyek ambisius yang dulu hanya dianggap mimpi. Dari konsep TFX hingga menjadi KAAN, pesawat ini mencerminkan tekad Ankara untuk menantang dominasi negara-negara besar dalam teknologi tempur udara. Dengan Indonesia sebagai mitra ekspor terbesar pertama, Turki telah membuka babak baru dalam diplomasi pertahanan yang tidak hanya menjual produk, tetapi membangun kolaborasi. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa kerjasama Selatan-Selatan dalam pertahanan bukan hanya mungkin, tetapi juga strategis dan saling menguntungkan. Jika semua tahapan pengujian dan sertifikasi berjalan sesuai rencana, pengiriman awal jet tempur KAAN ke Indonesia dijadwalkan akan dimulai pada awal dekade 2030-an. Sementara itu, produksi prototipe terus berjalan, dengan pesanan prototipe ke-6 yang diumumkan baru-baru ini sebagai bukti konsistensi dalam pengembangan. Semua ini menandai bahwa era baru pertahanan udara Indonesia sedang disusun, bukan sekadar dengan membeli teknologi, tetapi membangunnya bersama.